Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Pagi ini ya biasalah gue mau sharing sedikit-sedikit ya mengenai apa yang dilakukan setelah perjanjian kredit. Sebelumnya gue mau share dulu nih mengenai KUR ya. Sampai saat ini kalau ada yang nanya, sampai video ini dibikin belum ada KUR bisa proses sampai final. Ya, jadi kalau ada yang di media sosial, di berita, segera, ya baru segera, ya kan? Belum bisa sampai final teman-teman ya. Tapi ya kalau kuota bank-bank besar sudah dikasih kuotanya. Contohnya nih BRI dapat kuota 270 triliun ya nggak? Mandiri 48 triliun, BNI 36,5 triliun, BJB 3 triliun. Itu yang gue dapat dari berita ya. Artinya kan kuota sudah dibagi. Seperti gue bilang kan kuota-kuota sudah dibagi, sudah dibagi ya. Tinggal eksekusinya ya guys ya. Nah, gue pagi ini mau share sedikit nih apa yang harus dilakukan kalau udah disetujuin. Kan teman-teman suka nanya, Pak habis disetujuin gimana ya Pak? Nah kan banyak nanya kan, tapi ada yang bilang Pak boro-boro disetujuin Pak, di survei aja nggak jelas. Ya kan kursi udah mau buka kan, berarti setujuin yang udah survei tinggal persetujuan aja kan ya nggak. Nah teman-teman nih apa yang dilakukan kalau sudah disetujuin kredit ya nggak, tergantung kreditnya ya. Kredit usaha kan ada dua ya, ini sih dua ya. Kalau secara besaran untuk kredit mikro kecil cuma dua, modal kerja investasi. Modal kerja nih, khusus modal kerja nih, apa yang dilakukan nih setelah perjanjian kredit? Pasti teman-teman ngerahin sertifikat asli ya. Pasti itu harus ke bank nih, bang, saya punya sertifikat asli. Selama ini kan bang nggak mau nerima sertifikat asli ketika masih proses. Kenapa? Bang juga nggak mau beresiko tiba-tiba ketolak atau apa kan? Harus dibalikin lagi. Bawa sertifikat asli juga kan ribet ya nggak? Perlu tempat juga, beresiko lah bagi bank kalau nerima sertifikat asli. Nah makanya setelah disetujuin sertifikat asli dikasihkan ke bank, tanda terima, nanti bank akan menyerahkan ke notaris, berikut akan diperiksa BPN dan seterusnya akan ada pengikatan seperti itu. Yang kedua, tanyain ke bank berapa lama proses cek sertifikat ya enggak, kapan selesainya kira-kira kapan, nanti itu perlu diinfoin tuh. Terus yang ketiga adalah biaya-biaya apa yang harus saya siapkan ya enggak, siapkan dana-dananya. Ada yang bank yang Pak nggak usah ngeluarin biaya, tenang aja, biaya nanti dipotong dari pencairan, ada. Tapi ada juga bank yang Pak biaya ini harus di depan pas duluan, ada ya, tergantung banknya, kebijakan banknya, internal banknya seperti apa. Tanyain tuh biaya apa yang disiapin. Oke, masukin ke rekening, set, udah buka rekening dulu dong ya enggak di bank tersebut. Masukin nih dana-dananya ke rekening. Masuk nih. Tinggal tunggu. Tunggu apa? Tunggu tanda tangan perjanjian kredit. Nah, biasanya tanda tangan perjanjian kredit dilakukan berbarengan atau waktunya nggak jauh dari cek sertifikat teman-teman di notaris selesai. Artinya apa? Perjanjian kredit tanda tangan ini biasanya langsung juga tanda tangan pengikatan di notaris. Sepanjang sertifikat teman-teman gak ada masalah, harusnya cepat, ya nggak? Misalkan teman-teman masalahnya apa? Ada pernah tuh gue pernah ngalamin sertifikatnya terjadi diblokir orang, ya nggak? Karena mungkin ada sengketa. Sertifikatnya ganda, ada. Walaupun teman-teman asli, kalau ada ganda itu dicek dulu mana yang asli. Ya biasanya butuh waktu. Ya kan udah nunggunya lama kreditnya kan putusannya. Nunggu waktu ya, kalau normal-normal aja sih kisaran seminggu udah selesai ya enggak. Habis itu teman-teman tanda tangan, terus pengikatan di notaris ya enggak. Habis itu tunggulah paling ya sehari 2 hari, notaris mengeluarkan cover note bahwa jaminan teman-teman bisa diikat di notaris, bisa dicairkan ya. Cairnya kemana? Ke rekening teman-teman langsung ya enggak. Itu kalau kredit modal kerja. Nah tapi kalau kredit investasi enggak gitu, kurang lebih sama sih, cuman intinya kalau investasi itu teman-teman harus ada tanda tangan akta jual beli dengan si penjual ya enggak. Investasi itu intinya beli kan, beli aset ya enggak, teman-teman beli gudang, beli ruko, beli beli di toko. Nah teman-teman akta jual beli dulu di notaris. Apa yang disiapkan itu biaya-biaya pajaknya siapa yang tanggung kan? Kan ada pajak pembeli penjual tuh. Kalau pajak penjual 5% nggak salah, pajak pembeli 2,5% ya. Bayar dulu, selesaikan pajak-pajaknya lewat notaris. Notaris kira-kira bilang akta jual beli sudah selesai, apa bisa dilakukan? Biasanya berdekatan dengan perjanjian kredit, barengan tuh biasanya tuh akta jual beli sama perjanjian kredit tanda tangannya barengan. Tapi khusus kredit investasi kalau beli itu mirip KPR. Dana-dananya harus disiapkan di muka semua ya. Provisi, administrasi, pengikatan, asuransi, semuanya. Karena apa? Pencairan kredit tidak cair ke rekening teman-teman, tapi cair ke rekening penjual, ya enggak? Gitu. Jadi duitnya harus disiapin di depan kayak KPR ya enggak? Mungkin 10% lah dari 5 sampai 10% dari maksimal kredit ya kan, biaya-biaya dan lain-lain
disiapkan duluan karena tidak ada dana yang masuk ke rekening teman-teman tapi langsung ke rekening penjual. Jangan lupa tanya ke banknya uang muka dibayarnya kapan. Nah, investasi khusus kredit investasi, uang muka tuh harus dibayarkan duluan, ya kan? Uang muka dibayarkan kapan? Mau barengan sama pencairan atau bayar duluan kita tinggal buktikan setoran uang mukanya, ya nggak, pakai berupa kwitansi kah atau berupa setoran lewat bank kah? Uang muka, ya nggak? Karena pembiayaan bank untuk kredit investasi tidak 100%, maksimal biasanya 80%. Persis kayak rumah KPR lah ya, beli kan uang muka duluan kan, bisa duluan, bisa barengan dengan pencairan kredit, itu tergantung ya. Jadi kalau kredit investasi tidak ada dana yang masuk ke rekening teman-teman ya, dana yang masuk ke rekening teman-teman nggak ada, cuma lewat doang, masuk ke rekening habis itu langsung pindah ke rekening penjual ya gitu guys ya. Itu yang bisa gue sharing pagi ini mengenai pencairan, ya enggak. Jadi teman-teman tahu nih mesti dilakukan nih, udah tanda tangan PK, tinggal apa nih ya, itu yang gue kasih tahu nih step-stepsnya, dan teman-teman tinggal konfirmasi lagi ke petugasnya. Jadi biar teman-teman juga ada kesannya, ada apa ya, aktif gitu, nanyain kan, jadi nggak cengong kan, nggak dikibulin petugas banknya lama kan, bukan berarti dikibulin dalam artian jelek ya, maksudnya ya biar teman-teman juga proaktif, biar lebih cepet cairnya, nggak udah setujuin sampai cap apa lama-lama, bukurnya lama, bukannya lama, disetujuinnya lama, cair pun lama misalkan kan kasihan ya teman-teman ya. Ya itu aja guys yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.